Kita berjumpa kembali di pembelajaran ini, yaitu memahami statement percabangan lanjutan, yaitu percabangan case ya, dalam bahasa program Pascal. Jadi materi ini adalah materi ya, penjelasan dari pertemuan sebelumnya tentang statement percabangan. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari statement percabangan if, dan di pertemuan ini adalah percabangan yang kedua, yaitu percabangan case ya. Nah, baiklah kita akan menyaksikan video materi ini di mana nanti akan dijelaskan menggunakan aplikasi Dev Pascal untuk versi desktop atau laptop ya. Bisa juga untuk aplikasi Pascal NID untuk yang memakai di Android. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya statement percabangan itu apa. Nah, di statement percabangan kali ini yaitu statement percabangan yang kedua, yaitu percabangan case ya. Nah, jadi ada dua jenis kemarin yang kita bahas, yaitu statement percabangan if dan yang kedua adalah statement percabangan case. Nah, jadi setelah materi sebelumnya dijelaskan contoh fungsi if, kali ini kita akan mempelajari contoh penggunaan fungsi case of ya pada Pascal tentunya. Fungsi ini hasilnya sama dengan fungsi if, cuman perbedaannya pada struktur source-nya saja. Source ini adalah kode program ya. Nah, berikut adalah bentuk dasar dari percabangan case yang sering digunakan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini dalam memahami statement percabangan lanjutan ini, jadi ada contoh beberapa kode program untuk percabangan case. Ini yang umum ya. Nah, ada contoh satu dan ada contoh yang kedua. Tentunya pada bagian ini Bapak akan coba buka Dev Pascal. Nah, coba nanti akan Bapak buka file baru. Nah, kalian nanti bisa mencoba di rumah untuk beberapa contoh ini. Nah, di percabangan if juga ada dua contoh Bapak buatkan supaya nanti kalian bisa menjadikan itu jadi pembelajaran ya. Nah, ini contohnya Bapak akan kopikan. Nanti kalian bisa ketikkan secara manual di komputer kalian sebagai pembelajaran kalian. Nah, ini adalah kode program pertemuan 8A, di mana tadi adalah menentukan hari berdasarkan input angka. Nah, jadi input angka di sini tetap menggunakan penginputan berdasarkan variabel apa? Variabel angka yang dikenal adalah tipe data integer bilangan bulat ya. Nah, sehingga nanti pada tampilan output dia menampilkan angka apa yang berdasarkan yang kita input. Contoh ya, Bapak jalankan. Nah, ini Bapak jalankan, Bapak simpan dulu. Contohnya di sini dengan nama pertemuan 8A. Nah, ini dia ya tampilannya ya. Nah, ini outputnya seperti ini dulu. Tapi ini kan kita harus input dulu. Nah, kita input apa? Input angkanya. Contohnya tadi Bapak masukkan 1. Nah, ini nggak akan langsung muncul outputnya apa berdasarkan yang kita input, tapi harus kita enter dulu ya. Nah, artinya di sini case angka ini akan diseleksi berdasarkan dari angka 1 sampai angka 7. Tapi kalau di luar dari angka tersebut, maka outputnya akan menampilkan ya data kita salah ya. Nah, sebagai contoh Bapak input 1, Bapak enter. Pastinya outputnya adalah Senin ya. Sebaliknya juga Bapak ulangi, ini Bapak X kembali, Bapak jalankan ulang. Sebaliknya juga, contohnya tadi Bapak input angka 7 kita katakan. Nah, 7 itu berdasarkan case angka yang keberapa yang ditampilkan dalam output ini. Bapak enter, minggu ya. Nah, itu dia. Contohnya bagaimana Pak kalau seandainya saja inputan angka ini adalah selain dari 1 sampai 7. Nah, contoh Bapak masukkan 10. Nah, itu kan tidak ada di dalam case ini kan. Bapak enter. Nah, input data salah. Nah, itu konsep yang perlu kalian perhatikan dalam pengujian dengan menggunakan percabangan case, yaitu case variabel angka of, kemudian labelnya apa saja. Nah, labelnya ini ada pengujiannya sebanyak 7. Selain itu, else, maka dia akan mengerjakan statement ini. Selama case yang kita input itu dari 1 sampai 7 akan menampilkan ya write berdasarkan apa yang kita input ya. Nah, itu dia anak-anak untuk contoh yang ini. Nah, contoh yang kedua kalau kita perhatikan berdasarkan contoh yang kedua ini adalah menentukan grade berdasarkan input nilai. Nah, bisa saja kan kalau kita menginput nilai ya, saya mau contohnya 75 itu grade-nya apa.
Nah, kalau kita perhatikan 75 itu pasti masuk ke grade apa? Nilai B ya, nilai B berdasarkan program ini. Nah, contohnya kalau Bapak masukkan nilai 50, nah itu masuk di grade mana? 50 itu tentunya masuk di grade nilai E ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya kita akan coba uji langsung dari program ini. Nanti kalian bisa ketikkan ya secara manual di program kalian. Ya, ini Bapak buka file baru contohnya. Ini file yang kedua. Ya, Bapak paste di sini contohnya. Nah, tentunya di sini agak sedikit berbeda label dengan menggunakan ya case nilai ini. Kenapa? Di dalam case ini menyatakan 0 titik-titik, artinya titiknya 2 kali, menyatakan sampai dengan. Jadi kalau pengujian nilai dari 0 sampai dengan 54, maka outputnya adalah nilai E. Itu dia. Jadi artinya selama kita input nilai, contohnya Bapak input tadi 50, maka ya yang ditampilkan outputnya adalah nilai E. Kenapa? Karena berada di dalam range 0 sampai 54. Nah, pada statement untuk pengujian yang kedua, kalau kita lihat nilai dari 55 sampai 64 dia adalah nilai D. Nah, itulah yang dikatakan di sini supaya kalian bisa membedakan ya case yang pertama pada contoh yang pertama dibanding dengan case pada contoh yang kedua supaya bisa membedakan cara penggunaan case ini. Nah, kita akan coba jalankan saja. Nah, pada bagian ini Bapak akan coba jalankan dan Bapak akan coba buat namanya pertemuan 8B ya. Nah, sebenarnya dari segi tampilan hampir serupa seperti contoh yang tadi. Hanya saja ini nilai. Yang tadi menentukan ya hari berdasarkan input angka. Sekali ini adalah menentukan grade. Grade berdasarkan input nilai. Contohnya, Bapak masukkan nilai 50. Nah, 50 ini masuk ke pengujian yang mana? Sudah pasti pada case 0 sampai 54. Artinya nanti yang ditampilkan adalah waktu Bapak enter adalah nilai E. Begitu ya. Nah, contoh yang lain Bapak jalankan kembali. Nah, kita mau 100 ini masuk kemana ya? Nah, kalau berdasarkan pengujian case itu masuk nilai A ya, karena range-nya di situ dari 85 sampai 100. Nah, kita enter. Nah, nilai A benar ya. Nah, sementara bagaimana kalau seandainya di luar dari angka itu kita katakan 200. Nah, mungkin salah pengetikan, kita buatlah 500 begini ya. Nah, waktu di enter, nah itu adalah input data salah outputnya. Artinya yang diuji selama benar itu adalah yang mana? Selama kita gunakan case dengan range seperti ini ya. Nah, itu maksudnya supaya kalian bisa memahami konsep case. Nah, sekali ini kita akan coba menjelaskan bagaimana dari contoh ya latihan yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, nanti kalau kalian bisa memperhatikan dari apa yang barusan Bapak jelaskan, inilah hasil output dari kode program contoh 1 dan hasil output dari kode program contoh 2. Ingatnya anak-anak ya, yang dikatakan kode program itu adalah yang ini ya. Ada kode program lengkap dia, baris demi baris yang bisa dijalankan. Tapi kalau yang ini, yang tampilannya layar hitam, ya ini adalah hasil ataupun output, bukan kode program, supaya bisa membedakan di mana perbedaannya. Nah, sementara kita akan coba mempraktekkan supaya nanti anak didik kami bisa mengerjakan salah satu konsep, yaitu latihan pertemuan 8. Nah, penjelasannya di sini adalah buatlah kode program Pascal percabangan. Ini maaf ya, ini Bapak perbaiki dulu sedikit. Ya, ini adalah percabangan ya. Percabangan case, ingat percabangan case. Untuk membuat program menentukan menu pilihan berdasarkan angka yang diinput. Ini dengan menggunakan aplikasi Dev Pascal ya untuk versi laptop atau menggunakan aplikasi Pascal NID untuk versi Android. Nah, kalau kalian lihat perbandingan antara latihan pertemuan 7 dengan latihan pertemuan hari ini yaitu pertemuan 8. Nah, itu sebenarnya konsepnya hampir sama, cuman bagaimana kode programnya kalian gunakan untuk percabangan case ini. Nah, jika inputan angka berdasarkan tabel, kita lihat tabelnya di sini. Jika inputan angka misalnya 101, maka tampilan outputnya apa? Nah, di sini kode 101 adalah pesanan mie goreng contohnya. Sementara inputan angka 102, nah itu adalah pesanan mie pangsit. 103 itu pesanan mie soto. Nah, selain dari inputan angka dari 101 sampai 103, berarti yang ditampilkan adalah outputnya apa? Input angka salah. Input angka salah. Nah,
Jangan lupa nanti kalian coba tampilkan ya, di situ nanti dikerjakan oleh nama, kelas, nomor urut, dan latihan pertemuan 8. Nah, langsung saja kita akan coba praktekkan. Pada bagian ini Bapak akan coba buat file baru, di mana Bapak akan coba buat namanya adalah program latihan 8 ya. Nah, di mana variabelnya tadi yang diinput tadi angka ya, berdasarkan angka. Kalau kita lihat berdasarkan latihan ini ya, berdasarkan angka. Nah, tipe datanya bilangan bulat, sudah pasti tipe data integer ya. Nah, ini variabelnya. Kemudian jangan lupa nanti untuk menahan tampilan layar kalian buatkan apa? Read key ya. Di atas begin tambahkan clr. Tujuannya apa ya? Tujuannya nanti setiap tampilan ini dijalankan ya, layar selalu bersih. Apalagi untuk versi handphone ya, untuk aplikasi ya Pascal NID ini pasti wajib digunakan supaya tampilannya bagus ya. Nah, kemudian kita akan coba buatkan semacam judulnya dulu ya. Kalau dikatakan judul ya, kalian bisa buatkan seperti ini contohnya. Kalau kalian mau ikuti dari contoh yang Bapak terapkan ini ya. Nah, kalian buat nanti di sini adalah menentukan menu berdasarkan angka. Coba kita lihat di sini apa? Berdasarkan kode angka ya, berdasarkan kode angka. Nah, ini dia. Kemudian nanti jangan lupa petik tunggalnya. Nah, setelah itu nanti kita gunakan spasi kosong ya. Ini spasi kosong. Kemudian boleh kita masuk ke kategori input ya. Nah, di sini bisa kita buat input, dimana di sini adalah write ya, masukkan angka ya. Ya, benar ya, masukkan angka. Nah, jadi artinya angka yang diinput ya. Nah, tentu di sini kode programnya adalah read line ya. Variabelnya adalah angka. Nah, kemudian nanti di sini masuk ke kategori proses. Kita kasih kelang ya. Kita kasih kelang. Ya, contohnya untuk menampilkan output ya pada bagian ini ya. Nah, ini dia output. Bapak buatkan. Kemudian masuk ke pengujiannya. Dari proses itu akan menghasilkan output. Kalau kita lihat berdasarkan soal di sini ya, jika inputannya 101, maka di sini kita buatkan dulu perintah dasar tadi ya dengan menggunakan case ya. Kemudian variabelnya apa di sini? Nih, angka ya, angka. Kemudian off. Nah, kemudian nanti jangan lupa tambahkan n titik koma sesuai dengan struktur dasar dari penginputan kita berdasarkan contoh-contoh program yang sudah kita buatkan ya, berdasarkan ini ya kalau kita lihat ya. Nah, kita akan coba untuk memasukkan ya contoh yang ini. Nah, kita akan masukkan 101, kemudian kita akan tampilkan yaitu apa? Nah, pada bagian ini boleh aja kita buat tampilannya apa? Write let sesuai dengan tabel ini adalah kode 101 pesanan mie goreng ya. Ini dia untuk menampilkan yang ini ya. Nah, nanti kalian ketik sendiri anak-anak ya. Kemudian untuk kode 102. Nah, ini nanti bisa kalian copy paste kemari ya. Nah, kode 102 ini pesanannya adalah mie pangsit. Ini hanya contoh supaya kalian bisa nanti mengerti ya. Oke, dan yang bagian berikutnya adalah 103 ya. Nah, di sini adalah pesanan mie soto ya. Nah, selain itu kan bisa jadi salah penginputan. Maka kita gunakan di bagian kategori else. Artinya adalah akan menampilkan sesuatu yang salah input. Kita buat di sini statementnya adalah input angka salah ya. Nah, jadi kalian gunakan seperti ini. Write learn, kemudian input angka salah. Kenapa? Karena yang diminta di sini kode angka dari 101 sampai 103. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, jangan lupa nanti di bawahnya kalian tambahkan ya semacam perintah ya, outputnya apa? Yaitu supaya Bapak bisa koreksi ini benar-benar kamu yang dikerjakan oleh. Nah, tentunya nanti di bagian ini ya kalian masukkan apa? Nama,
kemudian eh, kelas ya. Nah, di sini kalian buat nanti nama kalian ya. Pastinya di sini ada kelas. Nah, ini pasti kalian kelas 9 semua, cuman hanya saja kelas 9 berapa ya. Nah, itu buatkan kelas 9-nya. Kemudian yang berikutnya adalah nama, kelas, maka nomor urut ya. Ini nomor urut penting juga ya, karena ada saja mungkin nama yang sama dalam satu kelas, cuma nomor urutnya yang berbeda. Nah, keterangan latihan ini kita buatkan adalah latihan pertemuan 8 ya, latihan pertemuan 8. Nah, ini konsepnya. Jadi kalian ikuti dari video panduan ini, Bapak harap kalian pasti selesai semua dalam mengerjakan ini. Langsung Bapak jalankan. Bapak simpan dengan nama latihan pertemuan 8 ya. Bapak tekan save. Terlihat di sini, kalau kita lihat nanti dalam pengetikan ini punya Bapak ada yang error. Kira-kira anak-anak ada yang tahu ini apa yang error? Ya. Nah, pada bagian ini CLR ini tidak bisa dijalankan karena tidak ada di bagian pengenal fungsinya apa. Yang pertama kalau kita selalu tambahkan yaitu uses CRT. Harus dijelaskan ini sejak awal. Nah, ini jangan lupa nanti anak-anak ya. Nah, kembali Bapak jalankan. Nah, pasti berhasil. Contohnya saja 101 ya, kita sesuaikan dengan contoh soalnya di sini ya. 101 ini. Dah, Bapak enter. Nah, sama persis ya. Sama persis. Hanya saja nanti di sini nama, kelas, nomor urut, identitas kamu buatkan supaya Bapak buat nilaimu bagus. Oke anak-anak ya. Jadi jangan sampai telat untuk mengumpulkan latihan ini. Panduan sudah ada di video materi ini. Bapak harap kalian kerjakan sebaik mungkin ya untuk penilaian kita di pertemuan hari ini. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Untuk versi Android-nya Bapak akan jelaskan untuk latihan kita di pertemuan 8. Kalau di sini kita katakan adalah membuat ya kode program Pascal percabangan case ya. Ingat, percabangan case untuk membuat program menentukan menu pilihan berdasarkan angka yang diinput. Nah, jadi untuk versi Android kita gunakan aplikasi Pascal NID ya. Berdasarkan tabel yang di sini, jika inputan angka yang diminta itu adalah 101 dan 102 dan 103. Jadi ini percabangannya ada sebanyak 3 untuk menyatakan tampilan output yang ada di tabel ini. Tapi kalau selain dari angka tersebut, ya andai saja saya masukkan 105, maka tampilan outputnya adalah input angka salah. Nah, jadi bagaimana tampilan layar hitam ini bisa ditampilkan dengan membentuk satu kode program, yaitu dengan menggunakan percabangan case. Mari kita ikuti sama-sama ya untuk latihan pertemuan 8 ini. Tapi sebelum kita ke latihan pertemuan 8, ada baiknya Bapak akan menjelaskan ya di pertemuan 8 adalah salah satu konsep dengan menggunakan Pascal NID. Silahkan dibuka Pascal NID-nya. Nah, jadi kita akan coba memulai file baru pastinya ya. Nah, file baru itu dari sudut kiri atas itu ada menu pilihan. Kalian tekan plus ya. Kemudian tekan file baru. Nah, kalian coba masukkan namanya. Contoh di sini ya adalah pertemuan 8A. Ini contohnya. Nah, Bapak oke kan? Nah, salah satu di program pertemuan 8A ini ya adalah bagaimana cara kita untuk menentukan ya suatu angka ya. Suatu angka ini kita input. Nah, nanti kalian bisa lihat di catatan ataupun di materi kita. Nah, kalian bisa nanti lihat di sana ada contohnya, bisa kalian buat jadi pembelajaran di rumah ya. Kalian bisa ketik nanti di gadget kalian, di Android kalian. Nah, yang pastinya kita buat judulnya. Kalau kita lihat ini dari contoh ini, kalau kalian lihat menentukan hari berdasarkan input angka. Nah, angka yang diinput ini adalah dengan menggunakan variabel ya dan tipe data angka ya bertipe data apa? Integer. Nah, kalau di sini kalian perhatikan adalah integer ya. Nah, sementara penginputan itu kita menggunakan read line. Dan kita menggunakan bentuk percabangan case. Ingat, percabangan case. Nah, di pertemuan 7, di pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan percabangan if. Nah, di percabangan case ini ingat, di sini pada case angka. Nah, kenapa di situ angka? Karena di sini berdasarkan bentuk umum yang ada di catatan kita, di materi kita, di situ adalah variabel kondisi.
Nah, variabel kondisi ini adalah angka karena ini yang sudah kita buat variabelnya. Nah, artinya di sini yang diuji adalah mulai dari 1 sampai 7. Jika salah satu dari angka 1 sampai 7 kita menginput salah satu angka akan menampilkan ya hari tersebut outputnya. Nah, selain dari angka 1 sampai 7 kita katakan saja angka 9, maka nanti output yang ditampilkan adalah input data salah. Nah, seperti itu. Nah, penasaran ya? Kita akan coba lihat. Bapak jalankan. Nah, ini dia tampilannya. Nah, tadi Bapak mau menguji bahwa 1 itu adalah hari Senin. Ini Bapak tekan 1, Bapak input 1. Kemudian Bapak tekan enter. Pasti yang tampil outputnya apa? Output adalah Senin ya. Output titik 2 Senin. Karena 1 itu dikenal adalah Senin. Itu berdasarkan seleksi case yang pertama. Nah, contoh kalau kita back kembali, Bapak jalankan. Contohnya saja 7. 7 itu hari apa? Nah, kita penasaran. Berdasarkan case angka tadi bahwa 7 tersebut seleksinya adalah apa? Hari Minggu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya saja Bapak salah input, kita katakan di luar dari 1 sampai 7, mungkin saja 10. Nah, itu kan tidak tertera di dalam percabangan case. Nah, jadi Bapak enter, maka nanti terlihat outputnya adalah input data salah. Karena pengujian tersebut hanya berlaku adalah angka 1 sampai 7. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Ini adalah konsep pertemuan yang ke-8A. Bapak rasa kalian nanti bisa lakukan dan pengetikan secara manual berdasarkan yang ada di materi catatan. Nah, sekarang kita akan coba memulai file baru sebagai latihan kita yang ada di pertemuan hari ini. Bapak akan coba buat file baru kembali. Namanya adalah apa? Latihan 8. Nah, ini latihan 8 ini penting buat Bapak karena nanti akan Bapak nilai yang pastinya Bapak nilai sebagai bentuk dari pertemuan kita hari ini ya. Dan ini nanti ya kita akan coba membuat jenis variabelnya apa. Karena di dalam hal ini kita adalah menentukan menu berdasarkan kode angka. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya saja kalau kita menginput kode misalnya 101. Begitu Bapak enter, nah itu nanti outputnya apa? Kode 101 adalah pesanan mie goreng, begitu. 102, nah itu pesanannya adalah mie pangsit. 103, pesanannya adalah mie soto. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Bagaimana kita menerapkan ya kasus ini untuk menentukan ya menu berdasarkan kode angka. Nah, kita akan coba pastikan buat variabel dulu, pastinya variabel angka ya. Nah, tipe datanya kita buat tipe data integer. Masih ingat ya, tipe data integer ini apa? Tipe data integer adalah tipe data yaitu yang mengenal bilangan bulat. Nah, kemudian bagian yang berikutnya. Jangan lupa nanti kalian tambahkan CLR SCR. Pak, ini fungsinya apa? Nah, ini nggak mungkin lagi seharusnya Bapak jelaskan. Fungsi CLR SCR adalah membersihkan layar. Ya, nah kita akan coba buat dulu judulnya menggunakan right line yang biasa saja dulu. Kemudian kita buat simbol sama dengan dan ketikkanlah judulnya. Menentukan, menu berdasarkan kode angka. Nah, kita sesuaikan dengan contoh konsep latihan kita di pertemuan 8 ini ya, kode angka. Kemudian, ya ini jangan lupa ya, ditutup ya. Penutup dari sebuah baris kode program selalu diakhiri tanda titik koma ya. Nah, itu hal yang umum sebenarnya ya. Nah, kita berikan spasi kosong ya atau enter baris dengan menggunakan right line kosong. Itu maksud Bapak ya. Kemudian right line-nya di sini, bukan right line, tapi karena kita mau penginputan di sini, maka boleh saja ini kita berikan keterangan dengan komentar bahwa kita sudah masuk ke kode program input, ya. Jadi untuk write, nah di sini adalah apa keterangannya di situ? Masukkan angka, masukkan angkanya, oke ya. Nah kemudian tutup dan titik koma. Nah, pastinya kalau yang dikatakan penginputan itu jangan sampai kalian lupa ya, read line ya. Read line variabelnya apa? Variabelnya sudah pasti angka ya. Kemudian
titik koma untuk penginputan sudah clear. Masuk ke bagian proses, di mana proses dalam hal ini adalah sekaligus juga menentukan kondisi percabangannya apa. Nah, kita buatkan dulu proses dari output ini. Sebenarnya ini sudah bisa dikatakan proses dan output lah ya, lebih tepat. Oke, nah jadi di sini jangan lupa nanti anak didik kami berikan perintah write learn, yang artinya adalah kita buatkan enter satu baris ke bawahnya supaya lebih rapi ya, itu maksudnya. Kemudian kasih keterangan bahwa tampilan ini nanti adalah bagian dari output kita ya. Output pada saat kita sudah tekan enter pada saat pengujian angkanya ya. Nah, jadi ini jangan lupa kalian berikan keterangan output. Ya, oke ya. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke pengujian. Nah, bentuk umum case adalah seperti yang kita lihat di sini adalah case. Kemudian variabel kondisinya apa yang mau diuji? Angka ya, karena berdasarkan itulah yang diinput. Maka kita akan coba gunakan bentuk umumnya case angka. Kemudian nanti di sini jangan lupa akhiri dengan tanda n titik koma. Ingat itu. Kemudian case labelnya apa? Nah, case labelnya adalah tadi kita buat labelnya adalah 101 ya. 101. Yang menandakan bahwa 101 ini adalah menampilkan, yaitu kita buat write pastinya. Write itu kan menampilkan outputnya apa ya. Nah, apa yang kita tampilkan? Yaitu kode, bahwa kode 101 adalah pesanan apa tadi? Mie goreng ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini untuk pesanan yang pertama, yaitu pengujian pertama untuk kode 101. Sementara 102 bagaimana lagi? Kita buat labelnya seperti ini. 102 titik 2 ya. Ingat titik 2, jangan sampai salah, titik koma itu pasti salah ya. Nah, di sini kalian buat yaitu kode 102 bahwa ini adalah pesanan mie pangsit ya. Nah, kita cukup buat 3 saja pengujiannya berdasarkan contoh latihan ya. Intinya kalian bagaimana supaya bisa menggunakan seleksi percabangan case ini. Itu sih tujuannya ya. Sementara pengujian yang ketiga untuk kode 103 labelnya. Nah, di sini kita gunakan write, yaitu kita samakan, hanya saja di sini adalah kode 103 yaitu pesanan mie soto. Oke ya. Kemudian titik koma. Nah, kalau sudah berarti ini ketiga-tiga pengujiannya bila mana saja kita mengetikkan salah input di luar dari kode ini, berarti kan dia masuk kategori apa? Else lainnya, itu maksudnya. Nah, kata else ini adalah menyatakan suatu kondisi pengujian di luar dari label yang di atas, artinya label 101 sampai 103, itu maksudnya ya. Nah, jadi di sini kita akan coba buatkan mencetak sebuah statement apa? Write. Bolehlah kita buat supaya agak sedikit beda, write learn ya. Kemudian apa isi dari komentarnya atau apa isi dari tampilannya, yaitu input angka salah ya. Nah, oke. Kemudian tutup petik tunggal dan tutup kurung titik koma ya. Nah, ini adalah satu program yang sudah kita buatkan untuk memecahkan suatu persoalan di mana menentukan menu berdasarkan kode angka. Nah, jika kode angkanya tadi berdasarkan tabel yang ada di soal ya. Nah, ini saja contohnya. Baik, kita akan coba jalankan untuk melihat apakah ada error atau tidak. Ya, sudah benar ya. Nah, contohnya saja Bapak input adalah 101. Nah, jika Bapak enter, jika tampil pesanan adalah mie goreng, berarti ini sudah benar ya. Bapak enter. Ya, outputnya sudah benar.
kode 101 mie goreng. Benar ya anak ya? Nah, jika Bapak jalankan contohnya 103, berarti waktu Bapak enter harusnya tampil apa? Mie soto ya, pesanan mie soto. Bapak enter. Benar. Nah, sekarang kalau seandainya Bapak salah input saja, misalnya 1 saja, atau angka yang lain, apa yang muncul? Input angka salah. Nah, seperti itu konsepnya. Oke anak-anak ya. Jadi jangan lupa nanti kalian ya select aja semua ini ya. Select semuanya. Jadi nanti kalian kopikan atau salin. Nah, setelah kalian salin, maka nanti coba kalian pastekan di mana? Ya, pastekanlah di Google Classroom. Atau kalau bingung bisa dulu di aplikasi yang lain. Setelah itu pastekan di Google Classroom, tepatnya di latihan pertemuan 8. Nah, tapi ingat di sini sebelum kalian lakukan itu, tambahkan sedikit lagi nanti di sini, yaitu sebuah data kalian, ya, karena ini setiap pertemuan, Bapak sangat sarankan kalian harus buatkan apa? Identitas kalian. Nah, seperti apa saja yang seperti biasa kita lakukan itu apa? Yaitu ada nama, ya, dengan menggunakan right line saja ya. Kemudian ada kelas ya. Kenapa demikian? Karena Bapak ingin mau koreksi apakah ini memang benar-benar kamu kerjakan atau tidak ya. Itu aja intinya. Kemudian di sini Bapak buat setelah nama ada kelas ya. Oke. Nah, petik tunggal, tutup kurung, titik koma ya. Kemudian apa lagi? Right line. Kita buat di sini adalah nomor urut ya. Nomor urut. Oke, itu nanti kalian buat nomor urutmu ya. Pastinya angka ya. Oke, kemudian kasih pengenal dari kode program ini ya. Buatkan pengenalnya. Bahwa pengenal dari kode program ini tadi apa? Yaitu latihan pertemuan berapa? Pertemuan 8 ya. Jadi nanti coba kita jalankan ulang ya. Apakah sudah sesuai tampilan? Oh, ini tambahkan sedikit lagi, satu lagi right line-nya supaya lebih rapi ya. Right line-nya tambahkan satu lagi. Tujuannya apa? Supaya nanti spasinya agak lebih renggang ke bawah ya waktu dijalankan. Nah, ini Bapak jalankan ulang ya. Contohnya 101. Bapak enter. Nah, ini dia tampilannya. Oke ya. Nah, sudah benar ya. Jadi itu harapan Bapak, semoga kalian bisa mengerjakan latihan ini, kalian bisa nanti select ulang kembali ya. Select seperti ini. Kemudian kalian salin dan kopikanlah di Google Classroom, tepatnya di private message ya. Jadi di private message cukup kalian kopikan teks kode program yang ini sehingga nanti Bapak gampang untuk mengecek hasil dari latihan kalian. Oke anak-anak ya, inilah cara kerja panduan untuk versi Android. Baiklah, demikianlah materi kita pada pertemuan hari ini, tepatnya di pertemuan 8. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari topik memahami statement perulangan dalam bahasa program. Anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatannya ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.